Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eri Melina Wibowo dengan NIM 24551063 dari Prodi Studi Islam Interdisipliner. Di sini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester saya yang bermata kuliahan Mawaris. Jadi teman-teman, di pembahasan yang sebelumnya itu saya membahas tentang faraid. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang hukum waris dari Minangkabau. Jadi pembahasan yang pertama yaitu pewarisan matrilineal Minangkabau. Jadi pembahasan hubungan antara adat Minangkabau, hukum Islam faraid dan hukum negara dalam sistem pewarisan. Yang pertama itu ada matrilineal Minangkabau, yaitu membahas garis keturunan Minangkabau dari ibu. Terus yang kedua ada perempuan menjadi penjaga harta pusaka. Yang ketiga ada bertujuan menjaga keluarga dan ekonomi. Jadi teman-teman, dalam hukum waris kan biasanya yang mendapatkan bagian lebih besar itu laki-laki. Nah, di adat Minangkabau ini sangat menarik karena perempuan itu lebih diutamakan mendapatkan warisan yang lebih besar. Jadi teman-teman, ada jenis harta warisan di Minangkabau yaitu ada pusaka tinggi, yaitu warisan turun-menurun milik suku atau kaum yang tidak boleh diperjualbelikan. Yang kedua ada pusaka rendah, yaitu hasil dari usaha pribadi dapat diwariskan menurut hukum Islam. Ada 3 asas warisan menurut adat Minangkabau. Yang pertama ada matrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ibu. Yang ketiga ada kolektif, yaitu harta dimiliki bersama kaum atau bersama suku. Yang ketiga ada kekerabatan, jadi mengutamakan kepentingan keluarga besar dalam membagikan warisan. Kemudian ada perbandingan sistem hukum waris di Minangkabau. Yang pertama, adat Minangkabau itu berdasarkan adat matrilineal. Yang ketiga ada hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan faraid. Yang ketiga ada hukum perdata yang berdasarkan KUH Perdata. Terus ada adat dan faraid, yaitu yang keduanya itu tidak bertentangan, keduanya itu tidak bertentangan. Yang selanjutnya yaitu adat mengatur pusaka tinggi. Yang ketiga itu ada faraid mengatur harta pribadi pusaka rendah. Kemudian ada manfaat pusaka tinggi, yaitu menjaga keberlangsungan keluarga. Yang kedua ada melindungi ekonomi kaum. Yang ketiga ada mengurangi konflik. Terus penyelesaian sengketa, yaitu mengutamakan musyawarah. Yang kedua ada jika tidak selesai dapat melalui lembaga adat atau pengadilan. Jadi teman-teman, dalam hukum waris Minangkabau yaitu yang pertama itu matrilineal ya. Jadi warisannya itu mengikuti garis keturunan ibu. Dan itu dibagi menjadi 2 pembagian, ada pusaka tinggi dan ada pusaka rendah. Yang pusaka tinggi itu yang warisannya itu menurun dari nenek moyang yang tidak boleh diperjualbelikan seperti rumah adat, kemudian tanah. Nah, terus ada yang pusaka rendah, yaitu hasil dari usaha pribadi, itu boleh dijual belikan asal sesuai hukum Islam. Jadi kesimpulannya teman-teman, waris Minangkabau itu memadukan adat, syariat Islam, dan hukum negara. Pusaka tinggi itu dijaga sebagai milik bersama seperti rumah adat, dan pusaka rendah itu dibagi sesuai hukum faraid karena itu hasil bersama seperti tanah, rumah, dan sebagainya. Kemudian pihak laki-laki mendapatkan apa di Minangkabau? Nah, setelah yang saya pelajari,
laki-laki itu mendapatkan warisan sako, yaitu berupa jabatan. Jadi bisa menjadi ketua suku dan semacamnya. Kemudian kalau di Minangkabau itu jadi memang matrilineal teman-teman. Jadi warisannya itu dari garis keturunan ibu. Sedangkan laki-laki hanya mendapatkan berupa jabatan seperti ketua suku dan semacamnya. Jadi sekian yang saya sampaikan teman-teman, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.